والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kemarin terakhir kita ambil adalah seputar marfu' dan juga maqtu'. Sebutkan pantunnya barakallahu fikum. Antum? Wa ma udhifa belum? Antum? Naam, antum? Ayo. Itu ada dhammahnya, dibaca dhammahnya. Bama udhifa lin nabiyil marfu'u. Bama litabi'in huwal maqtu'u. Coba. Ulangi. Ulangi, bismillah. Bama la bala bas. Ayo antum. Antum. Ayo. 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 Karena uji kali Nabi al-marfu'u wa ma tabi'in wal maqtu'u. Ayo. Ayo. Yang dhammah di dhammah, cara membaca pantun seperti itu. Jangan disukun. Kalau disukun memang asli sukun enggak masalah, tapi kalau asli dhammah di dhammah. Biar sajaknya itu ya istilahnya itu biar bacaannya itu tepat dan juga bagus itu sesuai dengan apa? Lantunannya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Seperti itu. Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kata beliau setelah beliau menyebutkan contoh daripada hadis-hadis marfu'. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sekarang. Wa hal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an. Ini ya. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah di waktu beliau masih hidup atau yang dikatakan di waktu beliau masih hidup itu dikatakan marfu'? Nah, barakallahu fiikum, maksudnya apa? Maksudnya itu ada orang yang menyandarkan perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, barakallahu fiikum, ada juga yang menyandarkan apa? Suatu ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fiikum, apakah dikatakan marfu' atau tidak? Naqul, kita katakan in 'alima bihi fa huwa marfu'. Apabila orang tersebut mengetahui dengannya, maksudnya Rasulullah itu misalnya waktu itu pekerjaan dilakukan Rasulullah mengetahui, maka marfu'. Maksudnya gini, ada suatu pekerjaan, perbuatan dilakukan di waktu Rasulullah masih hidup, itu dihukum marfu' atau tidak itu loh. Kita katakan in 'alima bihi, kalau Rasulullah tahu perbuatan tersebut, melihat, tahu, maka dihukum marfu', karena Rasulullah enggak ngingkari. Ya enggak? Nah, enggak ingkari. Li'annahu yakunu qad aqarra dzalik, karena bisa jadi Rasulullah mengakui memperbolehkan perbuatan tersebut. Buktinya enggak ada pengingkaran itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Seperti misalkan kalau disandarkan misalkan mereka segenap para sahabat memakan binatang apa? Dhab misalkan. Nah, memakan binatang apa? Dhab. Dhab itu bukan biawak ya. Dhab itu lain. Kalau antum nanti ke Yaman bisa lihat sendiri, bisa memastikan beda dengan biawak. Nah, jadi yang ngartikan dhab itu biawak kurang tepat sebenarnya. Nah ya, dhab itu semacam hewan, dia itu apa? Dia hidupnya biasanya di tempat-tempat padang pasir. Jadi yang dia makan itu duri-durian. Duri-durian paham maksudnya ya? Duri-duri itu makanannya. Minumnya itu sekali minum tahan lama sekali. Besarnya itu kurang lebih ada yang segini. Nah, mungkin ini lebih besar lagi dan enggak galak dia. Coba kalau biawak coba antum deketin coba.
Kalau antum lihat biawak bagaimana coba? Yang dimakan biawak apa lagi? Yang dimakan biasanya bangkai-bangkai, kadang berani makan juga istilahnya. Intinya bangkai atau yang semisal dengan itu. Tadi beda biawak dengan apa? Dengan dab itu ya. Kesimpulannya apa? Barakallahu fikum. Saat itu segenap para sahabat memakannya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Nah, kemudian ketika tidak mengingkari tersebut, nah hadis yang misalkan posisi disebutkan nama Rasulullah SAW di situ, itu bisa dikategorikan marfu'. Paham ya? Nah, karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengingkari dan juga mengakui bahwasanya perbuatan tersebut diperbolehkan. Itu contohnya. Kita lihat di sini. Wa illam ya'lam bihi, namun jika Rasulullah tidak mengetahui perbuatan tersebut, jadi perbuatan dilakukan di zaman Rasulullah masih hidup, tapi Rasulullah enggak mengetahui gitu loh, enggak melihatnya, tidak mengetahuinya. Falaysa bimarfu'in, maka tidak dikatakan marfu'. Li'annahu lam yudhaf ilaih, dikarenakan tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Walakinahu hujjatun 'alal qaulis sahih, tapi itu hujjah menurut pendapat yang sahih. Kenapa hujjah? Karena perbuatan sahabat. Paham ya? Perbuatan sahabat manakala tidak berseberangan dengan apa? Tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak berseberangan dengan syariat, maka dikatakan hujjah itu. Ucapan sahabat, perbuatan sahabat. Nah, wa wajhu kauni hujjatan iqrarullahi iyyahu. Ini diantaranya. Dan sisi, keadaan ucapan tersebut atau perbuatan tersebut dikatakan hujjah, argumen, jadikan argumen atau hujjah, dalil. Itu adalah apa? Na'am barakallahu fikum, penetapannya Allah Ta'ala terhadapnya. Allah Ta'ala menetapkan itu boleh gitu loh. Tapi apa posisinya Rasulullah tidak mengetahui perbuatan tersebut, kita lihat. Wa dalilu ala hadza, dalil mengenai hal ini, antum pahami baik-baik ini ya. Anna sahabata ridwanullahi alaihim, bahwasanya segenap para sahabat yang Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya, ihtajju bi iqrarillahi lahum fi ba'di ma yaf'aluna. Mereka berhujjah, berdalilkan dengan apa? Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala menetapkan itu boleh gitu loh. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala tidak menegur, tidak pula melarang gitu. Nah, pada sebagian apa yang mereka kerjakan. Perhatikan baik-baik ini, mereka berhujjah apa? Mereka berdalilkan dengan apa? Dengan ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pada sebagian perkara-perkara yang mereka kerjakan. Walam yungkar alaihim dzalik, dan perbuatan mereka enggak diingkari. Berarti kan boleh. Kalau seandainya enggak boleh, Allah Ta'ala mengingkari. Mungkin dengan apa? Dengan Al-Qur'an atau yang ada dalam As-Sunnah Rasulullah menyebutkannya. Apa maksudnya itu ya? Ayo kita lihat. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an turun. Azl itu globalnya, antum pahami baik-baik. Globalnya itu enggak perlu panjang lebar ya. Globalnya itu adalah apa? Seorang suami istri berhubungan badan kemudian mengeluarkan air maninya di luar. Paham ya? Itu globalnya seperti itu. Sudah ya, paham ya insyaallah ya? Nah, ini perbuatan ini dianggap apa? Marfu'. Naam, dianggap marfu'. Naam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jelas menyaksikan posisi Al-Qur'an turun. Kalau seandainya perbuatan itu dilarang, niscaya apa? Akan diturunkan dalam Al-Qur'an larangan mengenai azl. Paham maksudnya ini ya? Paham belum, Asif? Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Jadi azl itu, barakallahu fikum, hingga saat ini, hingga bahkan apa tidak ada larangan, itu diperbolehkan. Nah, ini lihat ini. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an turun. Posisi Al-Qur'an turun itu maksudnya apa? Maksudnya kan posisi wahyu itu masih ada gitu loh. Kalau seandainya perbuatan azl itu waktu itu dilarang, niscaya Allah Ta'ala menurunkan wahyu larangan tentang azl tersebut. Tapi buktinya apa? Enggak dilarang. Paham belum? Paham belum ini? Posisinya Rasulullah enggak mengetahui kalau mereka mengerjakan seperti ini. Nah, kita lihat. Wa kana al-Qur'anu yanzil fi ahdin Nabi SAW. Dahulu Al-Qur'an Karim itu masih turun ya, pada zaman Rasulullah SAW, maksudnya wahyu masih ada, masih istilahnya apa, turun gitu loh. Kalau seandainya dilarang, niscaya akan turun wahyu tentang larangan azl tersebut. Paham belum? Tapi ternyata enggak ada larangan. Wa ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan, "Lau kana hadzal fi'lu haraman lanahallahu anhu fi kitabih." Kalau seandainya perbuatan ini adalah haram, niscaya Allah Ta'ala melarang di dalam Al-Qur'an. Tapi dilarang enggak? Enggak ada larangannya. Au auha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, atau Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan larangan tersebut. Li'annallaha la yuqirrul haram. Karena Allah Ta'ala tidak akan menetapkan untuk mereka suatu perkara yang haram. Ya, tidak akan apa?
Menetapkan maksudnya bagaimana? Menyetujui perbuatan mereka manakala itu adalah haram. Paham belum maksudnya nih? Jadi ini syahidnya apa syahidnya? Syahidnya Rasulullah SAW tidak menyaksikan perbuatan mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala apa? Posisinya mengakui, barakallahu fikum, menetapkan dan juga menyetujui apa yang mereka lakukan dalam keadaan tidak mengingkari. Mahum salah nih ya? Menunjukkan perbuatan tersebut diperbolehkan. Wad dalilu ala dzalika qaulu ta'ala, dalil yang mengenai hal tersebut adalah firman Allah Taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa saja sembunyi dari pandangan manusia, tapi mereka tidak akan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dalam keadaan Allah Taala senantiasa bersama mereka. Kebersamaan apanya ini? Ilmu dan pengawasannya. Nah, ketika apa? Ketika kalian atau ketika mereka bermalam, ketika mereka tidur malam atau bermalam dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum, membawa suatu ucapan yang tidak diridhoi. Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum, mahum salah nih ya. Jadi manusia itu bisa ada sembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak akan bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il ladzina bayyatu ma la yardahu Allah taala minal qaul qad istaghfau an a'yunin nas. Mereka orang-orang yang mereka bermalam dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meridai ucapan yang ada pada mereka, mereka bisa jadi sembunyi dari pandangan atau mata-mata manusia. Walam ya'lam bihimun nas. Manusia tidak mengetahuinya. Walakin lamma kana fi'luhum ghairu mardiyyan indallah ta'ala ankarallahu 'alaihim dzalik. Akan tetapi tatkala perbuatan mereka itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pun mengingkari perbuatan tersebut. Syahidnya bagaimana berarti syahidnya? Nah, syahidnya fadalla hadza, maka penjelasan ini menunjukkan ala anna ma fu'ila fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu Allah taala fa inna hujjah. Paham insyaallah ya? Bahwasanya semua perkara yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan Allah Taala tidak mengingkarinya, maka itu adalah apa? Hujjah. Lakinnana la nusammihi marfu'an ini. Nah, afwan ya. Akan tapi kita tidak menamakan itu marfu'. Hujjahnya hujjah, cuma enggak dikatakan marfu'. Karena marfu' syaratnya tadi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu la tasihhu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu tidak benar kalau kita nisbahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyaksikan, ya enggak? Kisahnya Jabir bin Abdullah, Rasulullah tidak menyaksikan, sehingga kalau kita nisbahkan kepada Rasulullah enggak tepat gitu ya, enggak tepat. Tapi hujjah. Kenapa hujjah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengingkarinya di dalam Al-Quranul Karim. Karena posisinya saat itu ketika mereka azl, itu Al-Quran masih turun. Maksudnya bagaimana? Wahyu itu masih turun. Kalau seandainya haram saat itu pula, Allah Taala akan mengingkarinya dan juga mungkin mengingkari secara langsung dalam Al-Qur'an Karim atau apa melalui wahyu yang Allah Taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mahum soalan ya? Ayo, Pak. Wa inna masumiyal marfu'u marfu'an lirtifa'i martabatihi. Dan hanya saja marfu' itu dikatakan marfu' karena tingginya kedudukannya. Kenapa kalau dikatakan tinggi? Karena sampai kepada siapa? Rasulullah SAW tinggi. Li'anna sanada ghayatuhu an-nabiy SAW, karena sanadnya barakallahu fikum berakhir puncaknya sampai kepada Rasulullah SAW. Fa inna hadza arfa'u ma yakunu martabatan. Karena sesungguhnya tingkatan yang seperti ini merupakan apa? Tingkatan yang paling tinggi, yaitu sanadnya sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Wa amma ma udhifa ila Allah Ta'ala minal hadits fa innahu yusamma al-hadits al-qudsi. Dan ada pun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan atau hadis, maka sesungguhnya itu dinamakan hadis apa? Qudsi. Awil hadits ilahi. Awil hadits al-ilahi atau dinamakan dengan hadis al-ilahi. Awil hadits ar-rabbani atau dinamakan juga hadis ar-rabbani. Ini penting sekali ya, ini penamaan yang sangat bagus. Jadi terkadang kalau antum jumpai dalam artikel atau tulisan hadis qudsi, hadis ilahi, hadis rabbani itu sama semuanya. Mahum sain. Na'am. Kita lihat di sini. Li'anna muntahahu ila rabbil alamin. Karena sanadnya berakhir sampai puncaknya kepada Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wal marfu'u muntahahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan marfu' itu sanadnya berakhir kepada siapa? Berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk masalah maqtu' kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.